Itu ya dulu memang Pak Napi juga pernah nyalon, ya, karena mungkin belum dasar atau nasib saya belum memihak. Boleh nyalon kalah dulu. Ya, termasuk saya dengan adiknya Pak Napi juga ya teman ya lapor. Monggo siapa yang menjadi juru bicara terkait hal ini, coba bisa dicatat Mas Agung apa yang menjadi masukan dari Bapak-bapak ini sekalian. Oke, monggo siapa yang mengambil. Terima kasih atas waktunya. Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Rito ini ya hubungan dalam konteks profesi. Bumi 2017 memang salah satu usulan dari saya ubah kan ya. Nah hari ini teman-teman saya akan membahas terkait dengan nomor 9. Nomor 9 ini waktu kita 2024 sudah kita usulkan karena apa? Karena sudah masyarakatnya sudah nolak. Ketika ada pemasangan baliho yang dilakukan oleh pemerintah desa, Jemi, kepala desanya Romo, ini mendapatkan counter opini dari wartawan, oknum wartawan orang desa. Bahkan saya sendiri, korbannya juga. Nah, apa yang jadi permukaan ini ada sumber yang ilegal dan harus dilakukan. Tapi dikesannya membangun narasi-narasi yang kemarin itu saya sebut namanya, ini off the record, ini disclaimer, ada namanya Misbah, ada namanya UD, ada namanya Yudi, ada namanya Imam. Mereka adalah LSM-LSM yang fungsinya adalah melakukan backup. Dan ini tidak benar. Pemerintah tidak boleh takut dengan oknum LSM. Apa yang terjadi di Gempol 9 sudah miris, Pak. 2022 itu ada TTBU, perdagangan orang, dan itu Jakarta. Jakarta melakukan operasi besar-besar. Yang kedua, ada oknum kemarin wartawan 2024 digebuki, Pak. Miras, ada yang barusan senjata tajam. Saya baru kali ini barusan datang ke dinas ingin mempertanyakan. Saya kemarin itu saya rilis dari berita itu ada pernyataan PLT itu terkait pendapatan bahwa Gempol 9 nunggak pajak. Itu problem masalahnya. Perintangi hukum itu, merintangi penegakan hukum itu adalah pidana. Siapapun yang terlibat di situ, apakah oknum wartawan, apapun LSM, tidak perlu dilaporkan. Ini saya minta tuntut Satpol PP melakukan penutupan terkait dengan perizinan. Ini kemarin 2025 kemarin juga awal tahun itu udah rame-rame, ternyata itu ada upeti yang melibatkan oknum LSM, oknum wartawan. Ini kita tidak boleh menutup mata. Pemberitaan yang sekarang ini itu mendeklar bahwa ini tidak terjadi apa-apa. Dan pertanyaan saya adalah satu, apakah oknum Satpol PP terlibat di peti? Terlibat suap? Apakah terlibat dalam iuran? Ini harus tegas. Pak Rito ini orang baru. Saya ingin komitmennya. Bagaimana sementara ini terima adanya oknum Satpol PP terima uang peti, sehingga tidak bisa dilakukan penegakan. Pak, di sana itu miris. Salah satu di OSS itu Petraf itu salah satu persyaratan adalah persetujuan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempatnya itu tidak digubris, apakah memenuhi unsur perizinan? Kita tidak minta Anda melakukan tindakan terkait dengan miras, tidak. Kita minta Anda tutup karena sesuai kewenangan Anda. Perizinan. Dia menyalahi perizinan, bukan melakukan tindakan yang dimana itu kewenangan APH. Ini menjadi kemarin itu ketua DPR teriak-teriak, itu aja tidak digubris. Ini bagaimana Satpol PP aja? Ketua DPR itu yang teriak, tutup, tapi tidak ditutup sampai sekarang.
Ada apa? Apakah ada backing? Apa Satpol PP juga terlibat dalam iuran seperti yang pernah ditulis oleh berita? Saya kutip beritanya Istana Negara. Saya pakai itu karena kemarin saya di kasus BPR Kota Pasuruan itu valid Pak. Joko Susilo namanya dipakai. Itu dari investigasi yang dilakukan Istana Negara, media. Dan itu kalau saya tulis di sini, saya lihat, baca ya, terkait dengan hasil temuan Istana Negara. Yang dimuat di Sambar ID ya. Yang dimuat dalam Sambar ID itu menyatakan satu. Ya. Kasus ini, saya kutip pernyataan di Sambar ID ya. Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah terjadi pengeroyokan terhadap anggota LSM dan media oleh oknum yang diduga anggota TNI Polri serta preman yang menjadi BPK Gempol 9. Beberapa anggota LSM dan wartawan yang mencoba mengungkap kejahatan di lokasi tersebut menjadi korban kekerasan. Namun ironisnya salah satu oknum wartawan dari media diduga menjadi pihak yang membela lokalisasi tersebut. Saya kasihkan nomornya karena saya pernah dimintai komentar. Adapun hasil temuannya sebagai berikut. 1. Oknum wartawan diduga membackup Cafe Gempol 9. Jabatan wartawan itu jabatan mulia Pak. Kalau dia menghasilkan dari penderitaan WTS atau itu jahat. Jahat sekali. Mereka bekerja mengorbankan harga di dan martabatnya, tapi dia menerima uang itu. Itu jahat sekali. Jangan campur adukan antara profesi wartawan yang mulia ini, yang mulia digunakan dicampur dengan hal-hal yang jelek. Yang 2, oknum LSM terlibat dalam perlindungan kafe. 2, 3, oknum ormas ikut terlibat dalam operasi dalam operasi kafe. Lihat di medsos semua ada mendukung Cafe 9, Gempol 9. Mereka lah orang-orangnya. Yang 4, oknum TNI terlibat dalam backing. Ini perlu dipertanyakan. Salah satu adalah miras. Oknum polisi juga terlibat dalam perlindungan Cafe 9. Kenapa setingkat ketua dan PR itu yang punya otoritas, punya kewenangan dan melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemerintah tidak mampu, tidak digubris? Kenapa? 6. Praktek telanjang yang memperhatikan kemaluan dalam room karaoke. Ini sudah terjadi Pak. Ini jelas melanggar izinnya. 7. Rokok belum membayar pajak. Saya kutip permintaannya ke PL Dikdo. Uang pajak dari kafe-kafe Gempol diduga tidak masuk sepenuhnya ke kas daerah. Ada indikasi pungutan liar yang berkedok iuran dikelola oknum ketua paguyuban. Sebagian uang tersebut diduga tidak dilaporkan masuk di kantong pribadi. Menurut beberapa media Selasa 20 Agustus 2024. Kepala PLT Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Pasuruan Dikdo Sucahyo menyatakan sudah melakukan cross-check terhadap pemasukan pajak daerah, namun untuk kafe yang ada di pertukaran Gempol belum memberikan kontribusi pajak. Padahal pajak tersebut diatur dalam Perbup di mana untuk pajak hiburan besarannya 40%. Ini kita kutip 28 Agustus 2024. Saya dari Dispenda tadi ingin data yang terbaru, tapi belum bisa memberikan jawaban. Alasannya suratnya belum datang. Sama hari ini bisa lebih, baru ini saya realisasi. Ada moral yang ingin kita bangun. Kalau kita pemerintah kabupaten tidak membangun sebuah komitmen moral, bagaimana? Moral itu penting Pak. Ada ketegasan. Saya tidak tahu apakah Satpol PP itu terima uang upeti, terima uang suap,
Dan mudah-mudahan orang-orang itu sudah hilang dari sini. Itu kita inginkan. Saya tadi Pak, sebelum datang ke sini, satu pun anggota. Siapa yang backingi prostitusi, judol, ini Ambon, sebelah saya, harus datang. Karena isunya Ambon yang mendekingi. Dia ngomong, saya tidak, sudah berhenti. Ada teman saya di wilayah timur, wilayah barat, LG, telepon saya, sudah saya tidak terlibat. Sudah, kalau sampai tahu dedengkotnya LSM tidak membackup, kenapa harus takut? Tutup segera. Ini kemarin pemberitaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangat jahat. Ada orang LSM wartawan yang dengan senang hati, dengan bergembira menikmati hasil kerjanya LC di sana. Kasihan mereka, Pak. Masyarakat sudah tidak mau menerima. Kalau ditretes silahkan, masyarakatnya menerima kok di sana. Ini yang kita ingin tegaskan. Hari ini kita audiensi supaya ada pernyataan, tidak ada di FYP ataupun di media-media seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini penting. Saya juga akan menyampaikan surat nanti kepada Bupati lewat perwakilan kepala karena Satpol PP adalah representasi dari pemerintah. Kalau representasi benar-benar tidak tegas, ganti aja seragamnya dengan pramuka. Selesai, Pak. Jangan jadi itu suntul oyo kabeh Satpol PP. Harus. Iya. Ini penting, Pak. Kalau Anda tidak berani, ganti aja seragamnya dengan pramuka. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini bagian dari orasi karena saya membangun semua arah karena tidak ada yang berani. Semua wartawan ini ada di media baik-baik. Jangan segelintir orang yang jelek itu akan merusak semuanya. Saya kira terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maki. Yang saya kenal Pak Maki ya gini ini sudah. Kalau sudah bicara sudah mengebuk-gebuk ini. Ya sudah. Ya enggak. Sudah. Jadi Nun Sewu, perlu saya informasikan, saya dilantik di sini tanggal 10 Juli. Ya, sekarang sudah 18 hari lah. Ya. Tapi apa yang sudah saya berbuat dengan Gempol 9, saya sudah mengundang dari pengelola Gempol 9 sebanyak ini hari ini yang ketiga kali. Ya, yang pertama tanggal berapa? Apa Mas Abung tanggal berapa? Ya. Karena tidak hadir, kita tindak lanjuti dengan surat kedua. Dan juga hari ini tempatnya kita rubah. Tidak di Satpol PP tapi ada di Kecamatan Gempol. Nah, jadi saat ini kasih kami ada di sana ya, untuk mengundang dari pengelola. Rupanya dari pengelola sudah menunjuk lawyer. Ya, hari ini ditemui di sana. Terkait dengan itu nanti diminta terkait dengan tadi kelengkapan perizinannya. Tindak lanjut nanti kami akan melaksanakan rapat lintas OPD, Pak. Dari perizinan, pendapatan, nanti camatnya juga kepala desanya akan kita undang untuk ambil langkah selanjutnya. Kalau memang itu tidak dipenuhi, ada peringatan 1, 2, jadi kita melangkahnya sesuai dengan SOP yang ada. Baru nanti sampai SOP tidak digubris, baru kita melangkah untuk penutupan kalau memang itu tidak bisa terpenuhi untuk fungsi dari rukonya. Ya. Jadi dalam jangka waktu 18 hari ini saya sudah melangkah Pak Maki. Kami tidak ingin OPD kami Satpol PP ini dengan teman-teman yang ada staf ini ada yang main terkait dengan Gempol 9 ataupun yang lain. Saya tidak mau. Kalau ada akan saya bersihkan. Mungkin jenengan juga Pak Maki dengan saya sudah tahu masalah pilkades kayak apa.
ya sampai ke PT UN Pak. Beliaunya sudah tahu. Jadi saya tidak akan main-main dengan teman-teman. Kalau memang ada yang bermain-main, saya akan buktikan dengan itu. Mungkin itu Pak Maki. Ya. Jadi saya tidak diam dalam jangka waktu 18 hari ini. Saya sudah ambil langkah. Makatan nuwun. Terima kasih waktunya Pak Kasat. Ketika saya sudah melakukan tindakan mengumpulkan pengelola nomor 9, berarti di sana ada jadi untuk tindakan selanjutnya. Ini penutupan atau diteruskan. Ya, ketika dengan tidak tegas jadi kelihatan. Jadi kinerja sampean tidak ada, karena sampean sifatnya penegak perda. Perda hiburan ada berada di Kabupaten Banyuwangi. Kalau itu tidak ada berarti pengelolaan nomor 9 perlu ditindaklanjuti. Ketika sampai mengumpulkan pengelola itu hari ini tidak ada kelanjutan, berarti ada apa sampean ini? Sampean harus ada target di sekitar. Terima kasih. Jadi gini Pak, kita itu punya perbuk yang mengatur terkait dengan itu. Ya, saya belum hafal karena ya mana-mana ya. Jadi terkait dengan ruko harus difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Apa? Nah, makanya kami ini dalam rangka mencari informasi verifikasi terkait dengan dokumen-dokumen yang ada pada mereka. Makanya nanti kita undang dari OPDB pengampunya, bagaimana? Baru kita ambil langkah. Saya orang baru Pak. Kalau saya langsung nutup, saya nggak tahu riwayatnya kan repot. Jadi saya harus punya data yang valid. Saya terima kasih tadi Pak Maki. Kalau memang benar-benar di Satpol PP ada yang main-main, akan saya singkirkan. Ya, saya janji. Ya, karena non sewu rezeki itu sudah ada yang ngatur Pak. Ya. Kita ngoyo, jadi saya satu gelas ini, saya kasih satu jerigen, tetap satu gelas Pak. Jadi saya tetap berpegang pada aturan. Ya. Makanya Pak Kasat, kita ini perlu masukkan ke dirinya supaya kinerja sampai ini tidak berbeda-beda. Sampai kan punya target. Sebetulnya bagaimana penanganan itu sebentar. Ya itu. Karena waktu ini juga berharga sampai tidak menangani kemudian saja. Makanya harus ada target. Satu bulan harus selesai. Kita dari format hanya mengikuti hasil dari kinerja Satpol PP. Makanya ada target. Hari ini sudah mengumpulkan karena mereka ada lawyer, sampai harus bekerja bagaimana, selesainya bagaimana. Itu Pak. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan target, ya, kita sesuaikan dengan situasi di lapangan Pak. Ya. Dan itu nanti kan kita punya di bawah saya kan ada Kabit. Ya. Kantin tuh Pak. Ya. Bukan kantin. PTUD Pak. Bukan kreatif. Ya, makanya nanti kita sudah mengerahkan terkait dengan itu Pak. Jadi kita kalau target 1 bulan, kalau saya bisa secepatnya Pak. Ya, makanya Pak Kasat sampai punya organisasi ini ada Kabit Pendidikan harus dikasih target itu. Saya jadi tidak hanya berjalan Pak. Tidak hanya di depan jenengan, saya beberapa hari ini memang Pak Yono nih saya tekan untuk segera turun. Ya, makanya setelah ini tidak hadir surat undangan kedua, tidak hadir hari ini Pak. Ya, kalau ini memang benar tidak hadir, kita tinggalin dengan rapat lintas OPD. Setelah lintas OPD, kita kalau memang itu tidak sudah menemukan ada peringatan 1, 2, 3. Nah, kalau tidak nikah,
sudah tutup. Karena apa? Kalau kita gegabah melangkah tanpa sesuai dengan aturan, tanpa sesuai dengan SOP, nanti kita yang digugat. Ya. Jadi kita misalnya ada gugatan, kita sudah siap, Pak. Dengan administrasi yang ada sudah siap. Ya. Jadi menurut saya jangan diragukan ada suap ke saya. Ya. Saya tidak mau itu. Ya. Saya berprinsip tadi, rezeki saya sudah ada yang atur. Saya percaya dengan Pak Rito. Ya. Percaya langsung. Loh, kok kafir? Selanjutnya percaya ketika ini menjalankan aturan-aturan yang ada. Ini urusannya Tuhan ya. Iya. Orang ini makanya nih. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Percaya Kok tipis sih mana nih? Kok tipis sih mana nih? Kok mudah percaya? Oke, ya itu saya menambahkan dari teman-teman. Ini penting bagi kami terkait keseriusan dari Satpol PP menangani masalah ini. Ketika data-data dan narasi yang disampaikan oleh Pak Maki tadi itu memang sesuai fakta dan realita itu terjadi, terus Satpol PP dalam artian melakukan pembiaran. Jadi apa yang disampaikan Pak Maki tadi saya mendukung, saya setuju. Ini bukan dunia yang asing. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ada di dunia itu. Jujur saya akui, pernah ada di dunia itu saya 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah dapat pencerahan. Iya, tidak munafik. Saya sendiri seorang pendosa. Saya akui saya seorang pendosa. Dan saya juga pernah seorang pendosa. Saya tidak memungkiri, saya juga pernah menikmati fasilitas di Gembol 9 dulu pada zamannya. Makanya itu tinggal keseriusan dari Satpol PP untuk melakukan penindakan sesuai perda yang berlaku. Bagaimana seperti yang ditekankan oleh Mas Jainul, kita tunggu kabar baiknya. Kita tidak mau bertele-tele. Kalau toh itu semua sudah memenuhi unsur, ya lakukan, jalankan. Jangan ada keraguan lagi. Kalau memang jenengan cinta sama Pasuruan, biar moral ini tidak tambah rusak. Ketika dibiarkan, pembiaran, ya siapapun bisa masuk ke Gembol 9 ini memang bisa. Dan di sana memang banyak semuanya. Tidak hanya di Gembol 9, di Pasuruan Timur juga gitu. Saya orang Pasuruan Timur, saya pernah kejimpung di dunia itu, pernah. Munafik ya? Enggak. Maksudnya ini tak Pak? Saya baru juga. Ketika Gembol 9 tidak bisa ditutup, wilayah timur akan mendirikan itu. Mendirikan Pak, barat dan timur. Ya bisa jadi saya kibarkan lagi, gitu kok bisa jadi. Kalau toh memang di sana aman-aman saja, ya saya juga ingin menantangkan bendera lagi saya. Menyampaikan aspirasi beliau. Mungkin tambahan saya itu ingin benar-benar apa yang jenengan sampaikan dengan orang baru di Satpol PP. Kalau jenengan mau bersih-bersih, ya kita mendukung. Kita siap bersih-bersih. Kita siap jadi kepanjangan tangan dari Satpol PP. Saya tahu oknum di sini yang bermain. Tuh, berikan saya. Loh, yang ini. Ada persona Pak Bapak. Loh, saya Dari soal lagi. nyapune orang doang, Pak. Mas perlu buka-bukaan aja. Saya Nggak usah sikap pilih, sikap. Karena di sini ada 2